panggilnya Hai Top. Jadi ini bisa kita candain ya, saya kencangkan ya. Coba kita bermain dengan Topal ya. Hai Top, Apa yang bisa saya bantu? kamu sudah punya pacar? Maaf, saya tidak mengerti. Bye-bye. Jadi kalau dia tidak mengerti, langsung keluar kembali desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku semuanya. Saya ingin mencoba review lengkap dari head unit Android Sansui SA5200i tipe deckless ya. Jadi kalau tipe deckless itu yang belakangnya rata seperti ini ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau yang nongolnya lebar itu double din, kalau yang kecil itu single din. Kita mulai dari merek ya. Kenapa saya milih merek ini? Kalau merek kawakan seperti Kenwood, Pioneer, Sony, GVC itu dulu memang jagonya kualitas audio ya. Tapi karena mereka kurang mengikuti zamannya, kalau sekarang banyak orang suka Android, bisa dipakai apa aja. Saya ingin bahas yang Android saja. Jadi ada beberapa merek seperti Asuka, Mirai, MTech, Nakamichi ya. Itu harganya, terutama Asuka ya, itu 5 jutaan. Nakamichi pun ada ya, Nakamichi Legend ya, 6/64 itu juga 4 jutaan. Tadinya saya mau pilih merek-merek itu. Saya jatuhkan merek Sansui karena fiturnya setara dengan Nakamichi 2,6an ya. Ini hanya 2,15. Sansui yang RAM dan ROM-nya 2/32. Ada lebih murah lagi 2/16. Bisa dilihat di gambar ini ya. Sansui yang 2/32 ini menggunakan prosesor T5, sebelumnya T3. Kapasitasnya juga dari 16 ke 32. Ini sudah support kamera 360 yang 2/16 belum. Voice command yang lama menggunakan touch ya. Jadi disentuh dulu baru ngomong. Kalau ini sudah auto, tinggal buka YouTube. Dia akan buka YouTube gitu. Ada juga yang sudah mengupdate ya. Dari touch diupdate menggunakan Hey Neck. Ini dipanggil Hey Top. Dia High Top. Bisa. Equalizernya juga. Ini yang lama itu 10 band. Yang baru ini sudah 32 band, bahkan dibilang DSP ya. Time alignmentnya itu bisa disetel delay-nya. Contoh di speaker kanan kiri depan belakang itu, misal depan di delay sepersekian detik ya, speaker belakang yang jauh itu serasa sama gitu. Atau bahasa gampangnya itu ya, kalau ada subwoofer taruh di kolong sini tapi bisa dimajuin suaranya jadi seolah-olahnya di tengah-tengah itu. Kalau seat position hampir semua head unit bisa ya. Tapi untuk di sini ada bisa untuk rekam DVR. Tapi saya belum berhasil mencoba mengapply ya. Ini juga bisa depan belakang sebenarnya. Ini settingan DVR-nya ya. Nanti kita ulas di kesempatan yang lain ya. Kembali ke desktop. Coba kita buka menunya ya satu-satu. AUX itu adalah untuk audio input ya. Bisa lewat cek RCA belakang. Bluetooth musik bisa lewat HP. Instruksi panduan ya, buku kalau kita kurang jelas kita bisa baca-baca di sini. Ini video ini kita download sendiri, tapi ini mengandalkan internet ya, live ya. Kita buka live. Nah ini banyak ya, ada SCTV. Kita bisa nonton TV dengan menggunakan internet ya, koneksinya boleh dibilang streaming ya. Nah untuk mirror link ya, kita harus install dulu yang di HP ya. Jadi yang di HP udah saya install, terus kita colokkan dengan kabel casnya ya. Terus coba kita hidupkan isi connect-nya. Ini kebetulan HP juga saya buat ngerekam ya. Jadinya dia akan menampilkan seperti yang saya lagi ngerekam head unit. Jadi ini menampilkan yang direkam. Apalah namanya ya, seperti terowongan ya, guys. Kalau HP kita buat YouTube, di sini akan nongol YouTube juga. Ini ada screensaver ya, seperti ini. Tapi kalau matikan layar, dia screensavernya mati. Jadi screensaver itu posisinya seperti layar hidup ya. Hidupkan layar, nah dia posisi kayak hidupkan. Kekurangannya screensavernya. Ataupun kalau kita matikan layar, dia tidak otomatis ke screensaver ya. Padahal lebih bagus lagi kalau always on screensaver gitu maksud saya. Jadi seperti ini tapi dalam mode standby atau mati gitu ya. Nah ini voice command-nya pakai Topal ya. Kalau yang 2/16 itu Nexai. Saya kencangkan ya. Coba kita bermain dengan Topal ya. Hai Top. Apa yang bisa saya bantu? Kamu sudah punya pacar? Maaf, saya tidak mengerti. Bye-bye.
Jadi kalau dia tidak mengerti, langsung keluar kembali desktop. Hi top, buka musik. Tentu. Matikan musik. Apa kamu punya pacar? Maaf, mungkin Anda bisa mengatakannya dengan Caroline. Di mana Bekasi? Maaf, mungkin Topal Service dapat menyelesaikan masalah Anda. Go ke Topal Service, iya atau tidak? Apakah ada radio? Saya tidak mengerti, bye-bye. Jadi dia kalau kesel keluar bye-bye. Buka radio. Matikan radio. Buka video. Matikan video. Jadi responsif juga ya, perintah suaranya juga. Dan ini udah auto, tidak perlu high next atau high top. Di Android yang sebelum ini Saya akan belajar lebih banyak. Mungkin Topal Service dapat ini matikan dulu. Head unit Sansui yang T3 2/16 itu voice command-nya Nexai, hey next. Kalau ini Topal, hey top. Jadi ini perintah-perintahnya itu terbatas ya, hanya di sini. Jadi kalau kita mau lihat, nah ini ada matikan jaringan apa, buka musik online. Coba kita nyalakan ini. Ya, jadi matikan musik online. Nah, kita lihat penyimpanannya ya. Ini 32, yang kosong hanya 8,3 GB ya. Jadi mau kita nyimpan musik atau video itu 8 GB lagi. Yang lain mungkin sudah kemakan sistem dan RAM ya. Jadi kalau bersihkan menu dari sini ya. Tadi kan yang terbuka tadi YouTube sama apa. Jadi kita bersihkan, tidak ada aplikasi yang terbuka biar lebih ringan ya. Hai top, buka navigasi. mengerti. Buka YouTube. Jadi kalau dua aplikasi terbuka seperti ini, kita bisa yang namanya split screen ya. Oh, dari sini ya. Ini. Jadi ini dua terbuka ini seperti ini, kita geser ke samping. Nah, jadi kita bisa nonton YouTube sambil navigasi. Ini navigasi juga bisa disempitkan seperti ini. Ini bisa kita setel mendengarkan YouTube sambil navigasi gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini juga bisa TPMS ya. TPMS adalah dia bisa menampilkan tekanan ban ya, masing-masing ban ya. Hanya saja kita harus beli alat sensor yang di bannya ya. Itu saya kemarin hampir beli, tapi ternyata satu sensor ban itu 50.000. Jadi kalau 4 ban ya 200.000. Makanya saya tidak jadi beli karena ada TPMS yang satu paket lengkap dengan digitalnya ya. Di atas dashboard udah ada solar cell-nya, jadi dia bisa nyimpan baterai dari cahaya matahari. Itu satu paket lengkap juga hanya 200 ribuan. Makanya saya tidak beli modul atau sensor di ban TPMS ini. Kalau kita beli 4 masing-masing di ban terus pairing ke sini, dia akan menampilkan tentunya mau pakai bar atau PSI, tinggal kita pilih ya menunya. Oke, saya ingin membahas kelebihan dari head unit ini. Yang pertama, tampilan antarmukanya ya, saya suka. Yang kedua, fitur-fiturnya ya, lengkap ya, setara dengan yang lebih mahal. Jadi ini worth to buy dengan harga 2 jutaan, tapi setara dengan produk lain yang 2,7 jutaan. Bisa TPMS, bisa kamera 360, bisa DVR ya, depan belakang, double kamera. Bisa juga voice command yang sudah auto ya. Kekurangan yang pertama, Sansui 10 ini dia harus membobok, terutama untuk expander ya, harus membobok panel ini. Kalau 9 in mungkin tidak. Yang kedua, kadang-kadang dia nongol volume sendiri, dia kadang-kadang jalan sendiri. Itu kekurangan yang kedua di head unit ini. Mungkin ini safety atau apa ya, atau settingan apanya yang saya belum matikan. Contohnya seperti ini ya, kalau handbrake hidup itu biasanya kalau mobil melaju terus
kita setel video, dia tidak mau. Ini settingan-settingan seperti ini yang perlu di off kan gitu, biar kita bisa nonton YouTube sambil jalan ya. Tentu yang nonton bukan kita sebagai driver, tapi penumpang ya. Ya kita sesekali melirik nggak masalah, asal 100 meter ke depan itu kosong gitu. Jadi itu juga kunci mengemudi ya. Jangan Anda berpatokan mobil di depan Anda, makanya perlu jaga jarak dan pandangan Anda harus 100 meter ke depan, itu bisa menguasai atau mengontrol ya. Itu namanya safety driving ya.